Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN dengan materi bab yang masih sama terkait dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertemuan ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu terkait dengan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jika sebelumnya kita membahas terkait pengaruh iptek dalam berbagai di bidang kehidupan, sekarang bagaimana sikap kita menyikapi pengaruh tersebut di dalam kemajuan iptek di kehidupan sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bermanfaat, maka kita harus menyikapinya dengan benar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Rasa tanggung jawab mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga semata-mata demi kemaslahatan orang banyak, sehingga pengembangan dan pemanfaatan iptek harus selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab yang akan mendatangkan manfaat bagi semua orang. Nah, pedoman penggunaan iptek di kehidupan kita sehari-hari, terutama di negara kita Indonesia, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pedoman yang pertama yakni Pancasila sebagai landasan ideal, di mana Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat, kekayaan alam, sumber daya alam, dan bahkan kecanggihan teknologi pun adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengamanatkan bahwa tujuan nasional yang diantara lainnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek harus diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Itu sikap tanggung jawab dalam menggunakan maupun mengembangkan iptek harus disesuaikan dengan kehidupan yang memberikan dampak positif kepada manusia. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak menutup diri atas arus modernisasi dan globalisasi yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia harus dapat bersikap selektif terhadap pengaruh masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri agar dapat mengambil manfaat dari arus globalisasi dan dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mengancam jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Jadi, dengan kemajuan iptek ini diharapkan bisa memberikan manfaat, mengambil yang baik-baik dari globalisasi dan modernisasi, tetapi jangan sampai pengaruh-pengaruh negatifnya bisa mengancam jati diri bangsa Indonesia. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyeleksi nilai-nilai budaya asing yang masuk, yang pertama dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, setia dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan sifat kekeluargaan dan kegotong royongan, serta menggali dan mengembangkan seni budaya dan norma yang baik dan berlaku yang baik dalam masyarakat. Selanjutnya, upaya mengantisipasi pengaruh negatif iptek
Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Kemudian menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, serta selektif terhadap pengaruh globalisasi baik di bidang politik, ideologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan perilaku dalam menghadapi pengaruh iptek dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Imannya harus dikuatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh dampak-dampak negatif dari iptek. Kemudian yang ketiga, mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan antar bangsa. Kemudian yang keempat, mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mendesak negara maju agar memberikan dana perbaikan lingkungan hidup, terutama yang akibat dari kemajuan teknologi. Kemudian meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah. Jadi mencintai budaya daerah Indonesia dengan tidak meninggalkan budaya Indonesia, memberikan dampak yang baik kepada Indonesia, mengambil hal-hal yang baik dari adanya kemajuan iptek, dan lebih selektif dalam menggunakan teknologi. Nah, bijaklah menggunakan teknologi karena sebagai manusia modern sangat tidak bijaksana serta tidak mungkin jika kita mengatakan say no to teknologi. Namun, yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan kebutuhan teknologi, mempertimbangkan baik buruknya teknologi, dan tetap menggunakan etika serta tidak terlalu berlebihan agar tidak kecanduan dan menjadi budak dari teknologi. Ini materi dari bab 4 yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk dipelajari di rumah. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih, tetap semangat belajar dan salam sehat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.